Halo Sobat Asik View, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Kali ini gue akan melanjutkan film James Bond seri Pierce Brosnan ketiga, yaitu The World Is Not Enough. Tentu saja film ini masih dibintangi oleh Abang Brosnan sebagai James Bond. Film ini disutradarai oleh Michael Apted dan diperankan oleh Sophie Marceau, Dennis Richards, dan bintang lainnya. Oke, gak perlu banyak cincong, langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita bermula saat Bond pergi ke Bilbao, Spanyol, untuk bertemu dengan Merrill, seorang bankir di sana, untuk menarik uang atas nama Sir Robert King, sekaligus mencari tahu tentang informasi yang telah dicuri dari King dan tewasnya agent M16. Reports Robert Vault was stolen from an MI6 agent who was killed for it. Setelah basa-basi, Bond langsung bicara pada Merrill tentang tujuan keduanya datang ke Bilbao. Merrill yang tidak suka dengan sikap Bond berencana untuk membunuh Bond. Mereka pun harus berujung aksi baku tembak. Dengan cepat, Bond meledakkan flashbang yang disamarkan sebagai pistolnya untuk membuat pengalihan dan akhirnya menahan Merrill di bawah todongan senjata. Saat Bond mendesak Merrill untuk memberikan nama siapa yang membunuh agent M16, tiba-tiba sekretaris dari bank tersebut melemparkan pisau yang membuat Merrill mati. Dan karena suara keributan, tempat itu sudah didatangi oleh kepolisian setempat. Saat Bond hendak melarikan diri dengan membawa koper berisi uang, tiba-tiba seorang pria meledakkan pistol untuk membunuh Bond. Namun pria tersebut malah tertembak. Bond pun bergegas keluar dari tempat tersebut dengan sebuah tali dari jendela. Ia pun melompat keluar dan pergi dari tempat itu. Cerita berlanjut ke London, markas M16. Bond mengembalikan uang itu kepada Sir Robert King, yang merupakan teman lama dari M, sekaligus seorang pengusaha perminyakan yang cukup kaya di Inggris. The man who retrieved my money, I can't thank you enough. Saat mereka telah selesai berbicara pada King, King pun pamit untuk mengambil uang yang dibawa oleh Bond. Bond pun lanjut berbicara dengan staf M16. Namun, saat Bond memasukkan es ke dalam minumannya, tiba-tiba minuman itu mengeluarkan gelembung yang patut dicurigai. Merasa ada yang tidak beres, Bond pun langsung mengejar King. King, the money. Money Penny, stop King. Saat King hendak memasukkan uangnya, tiba-tiba ledakan terjadi dan membunuh King, serta membuat sebuah lubang yang cukup besar di markas M16. Ketika Bond melihat keluar dari lubang, tiba-tiba di luar muncul seorang wanita dari speedboat dan menembaki Bond. Namun Bond masih menghindar dan mulai mengejarnya dengan menggunakan kapal kecil buatan Key. Aksi kejadian ala James Bond seperti biasa langsung mulai. Wanita tersebut beberapa kali lolos dari Bond, tapi Bond selalu menyusulnya dan menghancurkan kapalnya di dekat Millennium Dome dengan torpedo. Wanita itu hendak melarikan diri dengan balon udara. Bond terus mengejarnya dengan tergantung di salah satu tali jangkar. Dan seperti yang kita lihat, wanita itu tersebut tidak lain adalah sekretaris bankir di Spanyol yang kita lihat di scene awal tadi. Bond berusaha bernegosiasi, namun wanita itu malah meledakkan dirinya bersama balon udara tersebut. I can protect you. Do you understand? I can protect. Meski terjatuh, Bond selamat karena ia melepaskan diri dari balon itu. Namun, Bond harus mengalami patah tulang bahu. Who's that young woman? King's daughter, Electra. Cerita berlanjut ke markas M16 di Skotlandia. Bond menemukan bahwa Electra yang merupakan putri dari King telah diculik beberapa waktu sebelumnya dan meminta tebusan dalam jumlah yang cukup besar. Bond memperhatikan bahwa uang yang diambilnya di Spanyol untuk Robert King sama dengan uang tebusan dan menyimpulkan
bahwa kematian King lebih merupakan pesan daripada sekedar serangan teror. Bond pun pergi ke briefing yang diadakan oleh M dan menyatakan bahwa kemungkinan tersangka di balik pengeboman adalah seorang pria bernama Victor Zokas alias Renard, seorang teroris internasional yang menyewakan jasanya kepada siapapun yang memiliki uang. Renard telah menjadi dalang di balik penculikan Elektra King, tetapi Elektra berhasil melarikan diri dengan merayu pengawalnya dan membunuh mereka. Renard kemudian diburu oleh 009 yang berhasil menembak di kepalanya. Tapi secara ajaib, Renard berhasil selamat dengan peluru masih bersarang di kepalanya. Peluru tersebut menghancurkan area saraf otaknya yang mengontrol indera perasanya. Akibatnya, Renard tidak lagi merasakan sakit dan sekarang mampu mendorong dirinya sampai batas daya tahan manusia. He'll grow stronger every day until the day he dies. M sekarang percaya bahwa target Renard berikutnya adalah Elektra sendiri. Namun seperti kita tahu, Bond masih cedera sehingga M tidak mengizinkan Bond beraksi sampai ia pulih dengan keterangan dari dokter. Tapi tentu saja dengan gayanya Bond dengan menggoda dokternya, akhirnya Bond dinyatakan untuk layak bertugas. See, the good doctor has cleared you. Notes you have exceptional stamina. M kemudian menugaskan Bond untuk melindungi Elektra dengan segala cara dari Renard, sekaligus mengantisipasi bahwa menggunakan Elektra sebagai umpan untuk memancing kelompok Renard keluar. Sebelum beraksi, Bond bertemu dengan Key dan penerus Key, yaitu R. Seperti biasa, Bond akan mendapatkan gadget pilihan yang sangat canggih untuk membantu Bond dalam bertugas. What? You said? He was well suited for the job. Cerita berpindah ke daerah Azerbaijan, peta Timur Tengah yang menunjukkan lokasi pipa King dan 3 pesaingnya. Bond melakukan perjalanan ke lokasi Elektra dekat Baku, Rusia, di mana Elektra mengawasi pembangunan pipa ayahnya. Know how to ski then? I came prepared for a cold reception. Di daerah bersalju, Bond bergabung dengan Elektra dalam inspeksi singkat di garis pegunungan, menggunakan ski ke tempat tersebut. Two ends of the pipeline. Your father's legacy. Tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok pasukan yang mengemudikan kendaraan para Hawk. Dengan lihai, Bond mampu menghentikan mereka, menyebabkan beberapa dari mereka bertabrakan dengan satu sama lain dan meledak. Ledakan terakhir menyebabkan longsoran kecil dan mengubur Bond dan Elektra. Bond segera menyebarkan jaketnya yang mengembung dengan cepat untuk melindungi mereka. Tetapi Elektra terlalu panik karena claustrophobia. Everything's alright. Trust me. Bond kasihan dengan kondisi psikologi Elektra dan segera membawa kembali ke vilanya untuk memulihkan diri. Alright. I told you I don't know. But I'm gonna find him. Untuk mencari informasi lebih lanjut tentang penyerang Elektra, Bond pergi ke kasino milik musuh lamanya, Valentine Zukovsky, untuk mengetahui lebih banyak tentang Renard dan orang-orang yang menyerangnya sebelumnya. Zukovsky memberitahu Bond bahwa Renard adalah mantan agen KGB dan mungkin bekerja untuk Baron minyak Rusia yang ingin menguasai wilayah minyak King. And then after Afghanistan, the KGB decided Renard was a liability. Malamnya, di sebuah situs sejarah Hindu, Renard bertemu dengan seorang pria bernama Davidov, kepala keamanan Elektra, dan seorang ilmuwan nuklir bernama Arkov, yang juga diam-diam bekerja untuk Renard. Renard membunuh Arkov karena gagal membunuh Elektra, dan memerintahkan Davidov untuk menyamar sebagai Arkov dalam misi ke fasilitas nuklir keesok harinya. Take his ID. And do be on time. Di malam yang sama, Bond berusaha menenangkan Elektra yang khawatir, dan dengan kata-kata manis ala Bond, mereka pun bermantap ria. Setelah mendapat informasi yang cukup, Bond menyelinap keluar dari villa Elektra dan pergi ke kantor Davidov untuk mencari lebih banyak petunjuk. Ketika Davidov kembali, Bond membunuhnya dan menggantikannya di pesawat bersama anak buah Renard dengan identitas Arkov. What happened to Davidov? I was told to expect him. Let's go.
Get your... Get ready. Bond kemudian menemani anak buah Renard ke Kazakhstan, di mana fasilitas senjata nuklir bawah tanah bekas Uni Soviet yang bobrok, yang sedang diperiksa oleh PBB untuk dinonaktifkan dengan mengeluarkan semua bahan radioaktif dari hulu ledak. Bond mengaku sebagai ilmuwan nuklir Arkhov dan bertemu dengan kepala proyek, Dr. Christmas Jones. Guy Larkov, Russian Atomic Energy Department. Miss... Bond turun ke salah satu silo untuk menemukan Renard dan anak buahnya yang sedang mencuri hulu ledak aktif. Bond dengan sigap menangkap Renard dan mencoba memaksanya untuk mengungkapkan rencananya. Renard menolak dan tidak merasakan sakit dari pukulan Bond. Selama interogasi, Renard menggunakan kata-kata yang Bond sebelumnya telah mendengar dari Elektra. There's no point living if you can't feel alive. Pada saat itu, Dr. Jones dan pasukan penjaga masuk ke dalam ruangan, dan dia menuduh Bond sebagai penipu. Bond dipaksa berlutut oleh Renard dengan menekan tulang bahu Bond yang terluka. Renard dan anak buahnya tiba-tiba melepaskan tembakan dan mencoba melarikan diri dari silo. Bond mencoba menghentikan pelarian mereka, namun Bond dan Jones harus terjebak di dalam silo dengan bom yang ditanam oleh Renard. Dengan lihai, Bond berhasil keluar bersama Jones sebelum bom meledak. Jones memberitahu Bond bahwa mereka seharusnya dapat menemukan bom yang telah dicuri Renard dengan mudah menggunakan kartu pelacaknya. Dan Bond sudah menunjukkan bahwa kartu pelacaknya sudah dicopot oleh salah satu anak buah Renard, tapi Bond telah mengambil sebelumnya. Di waktu yang sama, Elektra menghubungi markas M16 tentang kekhawatirannya bahwa ia akan menjadi target selanjutnya dan meminta M untuk pergi ke terminal kontrol pusat pipa miliknya di Baku. Bond kembali ke Baku dan dengan kasar bertanya kepada Elektra tentang Renard yang menggunakan kata-katanya dan tentang cara Renard mengetahui tentang cedera Bond, dan mereka pun terlibat adu cekcok. Bond menyimpulkan bahwa kemungkinan Elektra dan Renard bekerja sama. Ketika M tiba, Bond memberinya kartu pelacak bom dan mengatakan teorinya pada M dan khawatir tentang pengkhianatan Elektra. Menurut Bond, seharusnya M tidak perlu datang ke Baku. She kills her father and attacks her own pipeline. Why, to what end? Tiba-tiba, alarm berbunyi dan menunjukkan bahwa ada masalah dalam pipa. Ternyata, Renard telah memasang sebuah bom di dalam kereta inspeksi pipa yang menuju langsung ke terminal pipa. Bond dan Jones langsung berangkat ke lokasi jalur pipa dan menggunakan kereta inspeksi lain untuk menangkap kereta yang berisi bom. Saat Jones membongkar perangkat bom di kereta, ia menemukan bahwa hanya setengah dari plutonium dari bom yang asli. Bond mengatakan padanya untuk membiarkan bom itu meledak, untuk menciptakan ilusi bahwa mereka terbunuh saat menjinakkan bom. Trust me, leave it! Bom pun meledak dan sebagian pipa pun hancur. Kembali ke terminal kontrol pusat, Elektra memberi hadiah kepada M yang tampak kesal, yaitu pin kerah ayahnya. Pin yang dikenakan King saat terbunuh adalah pin palsu yang mengaktifkan detonator dalam uang yang diambil Bond. Kenyataannya, Elektra dan Renard adalah sekutu. Pengawal Elektra pun membunuh semua pengawal M, dan Elektra memberitahu bahwa M membunuh ayahnya karena balas dendam yang menggunakan dirinya untuk memancing Renard. M pun ditawan. Take her to the helicopter. Di sisi lain, Bond dan Jones yang masih kebingungan mengapa Renard hanya menggunakan sebagian kecil dari plutonium untuk bom, dan Bond berpikir dia tahu di mana untuk mencari jawaban. Bond sekali lagi mengunjungi Zukovsky, kali ini di pabrik kaviarnya. Saat mencoba mengumpulkan informasi lebih lanjut dari Zukovsky, mereka diserang oleh helikopter dengan bilah gergaji melingkar yang menjuntai. Bond mampu menghancurkan salah satu helikopternya dengan rudal yang ditembakkan dari BMW-nya. Tetapi helikopter lainnya membalas mobilnya menjadi seperti duren. Dengan lihai, Bond menggunakan pistol suar untuk menyalakan gas bocor dari pipa terdekat untuk menghancurkan helikopter kedua. Dalam kematikan,
Zukovsky malah jatuh ke dalam bak kaviarnya sendiri. Saat Zukovsky mulai kelelep, Bond bertanya kepadanya apa hubungannya dengan Elektra. Zukovsky berkata kepadanya bahwa dia telah mengatur keponakannya yang seorang kapten kapal selam kelas Victor III untuk menyelundupkan beberapa mesin keluar dari Istanbul untuk Elektra. Dengan imbalan, dia bisa menjaga batas kredit ayahnya saat mengalahkan dalam permainan di kasino sebelumnya. Bond pun menolong Zukovsky untuk keluar dari kaviar tersebut. Setelah di Istanbul, di dalam ruangan komando rahasia Rusia, Bond dan Zukovsky berusaha untuk memahami rencana Renard. Mereka mengetahui bahwa ledakan nuklir di Istanbul akan mencemari Bosporus, mencegah semua pengiriman keluar dari Laut Hitam, dan membuat jaringan pipa minyak Rusia tidak berguna. Itu hanya menyisakan satu metode yang layak untuk mengekstraksi minyak bumi dari wilayah Kaspia, yaitu menggunakan pipa milik King Industries. Kapal selam akan diledakkan menggunakan plutonium yang dicuri dan akan terlihat seperti kecelakaan. Menara Maiden adalah titik pertemuan kapal selam Rusia dan kelompok Renard Elektra. Ketika Bond dan Zukovsky sudah menentukan di mana kapal itu akan berlabuh, asisten Zukovsky, Bulion, tiba-tiba bergegas keluar dari ruangan. Bond yang curiga langsung melarikan diri bersama Jones dan ruangan tersebut meledak, membuat Zukovsky tidak sadarkan diri. Di luar pusat komando, Bond dan Jones ditangkap oleh anak buah Renard. Bond dibawa ke menara Maiden dan dibawa menghadap Elektra, sedangkan Renard membawa Jones bersamanya ke kapal selam. Elektra mengikat Bond ke kursi anti penyiksaan miliknya, yang menyebabkan sesak napas, dan Elektra dengan gembira dan bergairah mulai menyiksa Bond. Tiba-tiba, Zukovsky dan anak buahnya menyerbu menara dan membunuh anak buah Renard. Ketika Zukovsky mencapai ruangan di mana Elektra mengikat Bond, ia melihat topi kapten keponakannya di meja dekat Elektra. Zukovsky pun marah. Namun dengan licik, Elektra menembak Zukovsky dengan pistol di balik topi kapten, dan Zukovsky pun sekarat jatuh ke lantai. Cukup lama bagi Zukovsky untuk mengokang senapan yang tersembunyi di tongkatnya. Zukovsky pertama kali membidik Elektra, tetapi berbalik ke arah Bond, lalu Zukovsky tewas. Namun, tembakan sebenarnya telah membebaskan salah satu pergelangan tangan Bond, yang membuatnya mampu membebaskan diri. Elektra yang terkejut langsung kabur ke lantai atas. Bond mengambil pistolnya dan mengejarnya, dan berhenti sebentar untuk membebaskan M di lantai kedua. Bond menemukan Elektra di atas menara dan menyuruh Elektra untuk memanggil Renard dari kapal selam. Tiba-tiba, Elektra berteriak melalui walkie-talkie agar Renard tetap melanjutkan rencananya. Dan Bond yang marah langsung menembak tewas Elektra serta mengatakan, "Aku tidak akan merindukanmu." Bond melompat dari menara dan langsung memasuki kapal selam, di mana Renard sedang mengekstraksi plutonium yang dicuri untuk dimasukkan ke dalam reaktor kapal selam. Bond membunuh sebagian besar anak buah Renard. Dengan keadaan kapal selam yang sedang bocor dan terdesak, Renard mengunci dirinya di ruangan reaktor. Bond berenang di luar kapal selam dan memasuki ruang mesin melalui kunci tekanan dan langsung baku hantam dengan Renard. Jones yang sedang terunci kelelep mulai kehabisan nafas, yang membuat Bond mengalihkan perhatiannya dari baku hantam dengan Renard. Akibatnya, Renard mampu mengunci Bond dan Jones jauh dari ruang reaktor. Bond ternyata masuk ke dalam ruang kontrol reaktor dan melihat cara untuk mengeluarkan tongkat menggunakan kontrol tekanan angin. Saat dipencet, tongkat itu pun melesat dan menusuk Renard serta membunuhnya. Bond dan Jones melarikan diri dari lubang torpedo ke permukaan dan dijemput oleh kapal turis yang lewat. Rencana Elektra dan Renard pun gagal.
Malamnya, Bond beromantis ceria dengan John sembari menikmati pemandangan dari kota Istanbul. So isn't it time you unwrapped your present? Oh, I think so. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Kalau menurut saya, segi sinematografinya, film ini cukup lumayan untuk film saat itu, meskipun tidak sebagus film-film sebelumnya. Sedangkan, untuk skor film ini, di IMDb sendiri, film ini mendapatkan nilai 6,4. So, dari film ini adalah, kesan dari film ini, balas dendam bukanlah jalan satu-satunya, apalagi ditambah dengan keinginan yang serakah, seperti menguasai semua jalur minyak. Oke, cukup di situ alur ceritanya. Sampai jumpa di seri James Bond berikutnya.